qalilun, kesenangan yang sementara hanya 60 tahun. Akan tapi apa faedahnya jika seandainya neraka Jahannam menunggunya? Inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Sungguhnya neraka Jahannam tempat pertemuan mereka, tempat berjanji. Ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Setiap bab, setiap pintu ada lagi lubang-lubang dan celah-celah. Pintu neraka Jahannam, pintu tersebut nanti dibuka dan di dalamnya ada celah-celah seperti penjara. Ketika telah dimasuki celah tersebut oleh seseorang, maka ditutuplah. Masya Allah, ditutup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alaihim narum mu'sadah fi amadin mumaddada. Di atas mereka api yang tertutup. Di penjara dunia masih ada hiburan. Masih ada hiburan ketika dia di penjara, masih dia lihat kesengsaraan orang lain, masih dilihat saudaranya yang di sebelah, akan teringan rasanya karena sengsaraan ketika bertemu dengan orang yang sama di dalam kesengsaraan, maka akan hilang kesedihan atau berkurang kesengsaraan. Akan tapi di neraka Jahannam ditutup. Awalnya di dalam tutup tersebut mereka boleh berteriak-teriak. Akan tapi suatu saat Allah mengatakan ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah. Jangan lagi kalian berbicara. Jangan kalian lagi berbicara tentang umur dunia, tentang amal kalian di dunia. Rabbi la'alli a'malu salihan. Kalla. Jangan kalian katakan, wahai Rabbku, kalau seandainya sekiranya engkau kembalikan aku di dunia, aku akan beramal. Diriwayatkan oleh Ibrahim At-Taimi. Dia mengatakan, mastaltu musilat nafsi fil jannah akilun min thimariha wa aniqu abkaraha. Diriku aku umpamakan berada di surga, memetik buahnya, kemudian memeluk bidadarinya. Kemudian mathaltu nafsi finnar, aku umpamakan diriku di dalam neraka. Akilun min zuqumiha, aku makan zakumnya. Zakumnya adalah sebuah makanan yang hendak dimakan oleh penduduk neraka yang runcing, yang berduri-duri. Ketika dia makan dan dia merasa haus dan dia merasa lapar yang sangat, ketika dia makan, tinggal zakum tersebut di leher, tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk. Itu zakum. Kata dia, ketika itu aku umpamakan diriku di neraka dan aku makan zakumnya, dan aku minum dari nanahnya, dan aku berusaha menanggalkan belenggunya. Masya Allah, berusaha menanggalkan belenggu yang sangat panjang. Setelah Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada dia, ya malaikati khuduhu faghulluh, wahai malaikatku, ambil dia, tangkap, sebagaimana burung yang menangkap buruannya. Ambil dia, khuduhu faghulluh, ikat secepatnya, kemudian tanamkan, faghulluh thumma al-jahim salluh, kemudian bakar dia dengan neraka jahim. Aku bayangkan diriku, aku berusaha untuk melepaskan belenggu yang tidak bisa terlepas-lepas. Maka aku berkata kepada diriku, apa yang engkau inginkan wahai jiwa? Ketika itu dia tanya, apa yang engkau inginkan ketika berada di neraka tersebut? Maka jiwa tersebut akan menjawab, aku ingin kembali ke dunia. Aku ingin balik ke dunia, ya Rabb. Saya ingin beramal, walaupun sebentar. Saya ingin beramal sehingga saya bisa beramal saleh. Kemudian aku katakan kepadanya, wahai jiwa, engkau belum lagi di neraka. Wahai jiwa, engkau belum lagi diikat di neraka. Engkau belum lagi disiksa di neraka. Engkau masih di dunia. Maka beramal. Maka bersemangatlah Ibrahim At-Taimi untuk beramal. Seperti itu mereka bermuamalah dengan diri mereka. Suatu hari salah seorang salaf
teringat dan terhendak di dalam hatinya untuk berbuat maksiat. Kemudian dia mengatakan kepada dirinya, sabar wahai jiwa, sabarlah wahai diri, sebentar engkau akan melakukan maksiat tersebut, sebentar. Kemudian dia hidupkan lilin, kemudian dia letakkan tangannya, subhanallah, letakkan tangannya, kemudian keluar, letakkan tangannya. Wahai jiwa, engkau boleh melakukan maksiat, kan tapi engkau tidak tahan dengan api dunia. Bagaimana dengan api akhirat? Engkau tahan, engkau boleh berbuat apa yang engkau inginkan dari maksiat, akan tapi engkau tidak tahan dengan api dunia. Bagaimana dengan api akhirat? Kemudian mengecil nafsunya, mengecil syahwatnya ketika diingatkan akan hari akhirat. Kemudian dia beribadah kembali kepada Allah. Dia beribadah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekira seandainya antum tanyakan tentang panas dan dinginnya neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tanfiru fil har, qul naru jahannam ashadda harra law kanu yafqahun. Orang-orang munafikin mengatakan, janganlah kalian berjihad di jalan Allah di musim panas. Panas, musim panas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan, qul, wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, naru jahannam asyaddu harra, sesungguhnya api neraka jauh lebih panas. Api neraka jauh lebih panas. Kita dibakar di dalam 30 meter. Di dalam hadis sahih dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, api mengeluhkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata api? Ya Rab, sesama kami telah saling memakan. Jadi api memakan dirinya, maka izinkanlah kami untuk bisa bernafas. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar neraka jahanam bernafas pada musim panas dan musim dingin. Pada puncak-puncak musim dingin, itulah nafas neraka jahanam. Ketika puncak-puncak musim panas, itulah nafas neraka jahanam. Karena neraka jahanam mempunyai dua keadaan. Pertama, neraka yang sangat dingin, dan yang kedua, neraka yang sangat panas. Neraka yang sangat panas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami kering. Lebih 30 meter datang air dari atas. Semuanya terdengar gemeretak, bunyi silsilah, bunyi ikatan yang mengikat mereka, bunyi zafaratu jahannam, bunyi api neraka jahannam berbunyi. Datanglah dan mereka sangka itu air, akan tetapi yang datang bukanlah air, akan tetapi nanah dan darah yang sangat panas. Kalmuhli yashwil wujuh, bagaikan api yang mereka minum. Karena yang mereka minum tersebut adalah nanah yang dapat menghancurkan seluruh rongga-rongga kehidupan, seluruh rongga-rongga badan mereka. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hajj, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dan lihatlah bagaimana dua kawan, dua orang saling bertengkar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertengkar. Akan datang nanti pada hari kiamat bertengkar. Wahai fulan, engkau ambil 1 rupiah dari hartaku. Ya udahlah, masalah 1 rupiah, maafkanlah aku. Tidaklah engkau melihat aku dalam kesusahan. Tidak, wahai fulan, sungguhnya 1 rupiah itu untuk kebaikan yang aku bisa menyelamatkan diri dari neraka jahanam. Terjadi perdebatan hebat. Wahai orang-orang yang mempunyai tanggungan, selamatkan diri. Rasulullah SAW sebelum meninggal, dan beliau dalam keadaan sakit.
Dia mengatakan, wahai kaum muslimin, ketika beliau datang dalam keadaan dipapah, beliau tidak mau ada dosa nanti di dalam hari akhirat. Wahai sekalian manusia, hari ini adalah hari yang mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian. Maka barang siapa yang aku lakukan terhadap dirinya kezaliman, maka mintalah kepada aku. Barang siapa yang ada hartanya yang aku ambil, maka mintalah kepada aku. Sebelum datang hari yang tidak ada manfaat harta dan kedudukan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada hari manfaat, satu hari kiamat tidak ada manfaat harta. Harta sekarang bisa diberikan kepada yang hak, kemudian kita cari lagi, bisa. Kan tapi hari kiamat semuanya terdiam. Sahabat Rasulullah SAW terdiam, tidak ada, semuanya diam. Sampai datang salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dia mengatakan, saya ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku teringat ketika engkau meluruskan saf barisan kami di dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Engkau luruskan saf kami, kemudian tiba-tiba engkau datang kepada aku, engkau pukul perutku. Engkau pukul perutku. Lebih 30 meter. Dan sekarang saya hendak menegakkan kisas ya Rasulullah. Saya hendak membalas. Berteriak semua sahabat Rasulullah. Rasulullah sakit. Rasulullah SAW untuk berdiri harus dipapah. Tiba-tiba ada seorang sahabat hendak meminta balas dengan Rasulullah memukul seperti Rasulullah memukulnya. 30 meter. Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, biarkan diriku penggantimu. Biarkan diriku yang menggantikanmu, engkau sakit ya Rasulullah. Sehebat apapun pukulan, insyaAllah aku bisa menahannya. Apa kata Rasulullah SAW? Biarkan wahai Ali. Biarkan wahai Ali. Maka majulah Rasulullah SAW dalam keadaan gontai. Kemudian berkata sahabat tersebut, ya Rasulullah, sungguhnya engkau waktu memukulku tersebut tidak ada pakaian. Tidak ada pakaian. Dan aku hendaknya aku memukulmu juga tanpa pakaian. Maka dibukalah Rasulullah SAW pakaian atasnya. Ketika itu sahabat tersebut dipukul oleh Rasulullah SAW di bagian perutnya. Dibuka oleh Rasulullah SAW perutnya. Kemudian apa yang terjadi? Sahabat tersebut langsung menyerbu Rasulullah, kemudian memeluknya, kemudian mencium perutnya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah lama berjanji, saya sudah lama berharap agar sebelum engkau meninggal bertemu hendaknya kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Agar bertemu hendaknya kulitku dengan kulitmu wahai Rasulullah. Kemudian dia cium perut Rasulullah SAW, perut beliau yang mulia, salawatullah wa salamuhu alaihi. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika tidak ada manfaat hari nanti, maka selamatkan diri dari sesuatu. Allah mengatakan, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Terus apa lagi ya Rabb? Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dan orang-orang kafir dipotongkan untuk mereka pakaian dari api neraka. Khusus dibuatkan untuk mereka pakaian dari api. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Dilimpahkan di atas wajah mereka, kepala mereka hamim. Hamim, air yang panas. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Membakar apa yang ada di dalam perut mereka dan kulit. Walahum maqami'u min hadid. Dan mereka mempunyai khusus tempat palu-palu dari besi. Palu-palu dari besi. Masya Allah. Apa yang terjadi? Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka merangkak hendak keluar dari kesedihan yang tidak tertahankan oleh mereka tersebut, diseret mereka kembali. Tunggu wahai manusia, tunggu wahai manusia. Wahai orang kafir, wahai orang tidak pernah mengingat akhirat. Hari ini kami lupakan engkau sebagaimana engkau melupakan kami di dunia. Hari ini
kami akan berikan kepada engkau azab sebagaimana engkau telah mengadab diri engkau di dunia. Hari ini akan kami ucapkan untuk engkau kehidupan yang sangat sengsara sebagaimana engkau telah menyengsarakan hidup di dunia. Di 30 meter. Min ghammin, kesedihan, uidu fiha. Kemudian Allah katakan wazuku adzabal hariq. Cobalah oleh kalian azab yang sangat pedih. Mereka disiksa dengan ucapan, mereka disiksa dengan malaikat